Bapak Raffles SEMAK. Yang terhormat narasumber kita malam ini Bapak Dr. Elia Ardian MBA, rekan-rekan panitia serta seluruh peserta webinar yang telah hadir pada malam ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan malam hari ini dengan tema Research Integrity in Scopus Q1 Ethics that every researcher must know. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami membuka acara pertama malam ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator yang terhormat Bapak Sandy Yuliananto Permono, SEMMAK LCCA, kami persilakan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, pembacaan profil Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi yang akan disampaikan oleh Ibu Erliana SEMAK. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Izin saya share screen sendiri, Bapak Sandy. Baik, silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Oke, Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi bersatu, bersinergi, berkolaborasi, ICMA Profile. Ini saya izin untuk membacakan sambutan ketua. Dalam hal ini, Ikatan Cendekiawan Muda hadir sebagai wadah di mana berkolaborasi bagi para cendekiawan muda akuntansi untuk bertumbuh, berjejaring, berintegritas, relevan, dan perkembangan zaman. Oke, saat ini Ketua ICMA adalah Bapak Raffles Ginting SEMAK, Ketua Umum ICMA periode 2024 sampai 2027. Baik, lanjut ini adalah timeline ICMA, di mana kita dimulai dari tahun 2018, yaitu pembuatan WAG dosen muda akuntansi, 2021 penandatanganan akta notaris, 2022 Dies Natalis ICMA 1, 2023 Dies Natalis ICMA 2, pada saat itu di BINUS University Alam Sutera Tangerang, 2024 Dies Natalis ICMA ketiga di UPN Veteran Yogyakarta, 2025 Dies Natalis keempat Universitas Katolik Dharma Cendekia Surabaya. Baik, Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi mempunyai visi menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi muda, profesional, dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan Tridharma perguruan tinggi. Nah, adapun misinya ada 8 misi yang akan kami bacakan adalah
Satu, memperlengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional. Dua, melengkapi generasi dosen muda akuntansi dalam kemampuan riset. Tiga, menyalakan wadah muda akuntansi dalam berkiprah dalam Tridharma, yaitu pendidikan, pengabdian, dan penelitian. Keempat, penyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia. Lima, membangun kerjasama dengan berbagai lembaga. Enam, melengkapi dosen akuntansi untuk mampu mengembangkan karir. Tujuh, menyelenggarakan kegiatan PKM. Delapan, menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit unggul serta generasi muda penerus. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah program kerja ICMA, di mana kegiatannya itu secara luring atau secara langsung. Bisa dilihat ini foto-fotonya. Oke, lanjut, ini adalah Dies Natalis ICMA. Ini kalau nggak salah di Jogja ya kalau nggak salah. Oke, lanjut, ini adalah program kerja dari kelas ICMA, di antaranya adalah kuliah umum, program mentoring. Terus Bapak Ibu semua, di sini adalah program kerja ICMA sesi internasional, di mana kita sudah satu, dua, tiga, empat kali mengadakan webinar secara internasional. Yang terakhir adalah ICMA International Research Collaboration di tahun 2025. Oke, ini lanjut adalah pengembangan dari karir kedosenan. Kita juga punya beberapa webinar-webinar juga yang saat ini juga sedang berlangsung. Nah, ini pengembangan penelitian. Lanjut, ini adalah program kerja ICMA dari Warna Sari, yaitu kita ada salah satunya akuntansi keuangan syariah, webinar edukasi kepatuhan wajib pajak, terus full preparation for scholarship success. Jadi ICMA itu selalu em, memberikan webinar-webinar yang saat ini sedang dibutuhkan oleh dosen-dosen itu apa saja. Oke, baik. Lanjut, ini adalah ICMA hadir untuk sesama. Jadi dari keilmuan tersebut kita juga memberikan kontribusi terhadap masyarakat juga melalui Ijma Hadir Bersama. Yang terakhir ini kalau nggak salah kita ada yang kemarin gempa bumi itu, kita juga memberikan sumbangan Ijma kepada korban-korban. Oke, lanjut, di sini tunggu apa lagi? Mari kita segera bergabung ke Ijma di tahun 2026. Ini bisa lihat di sini ada pendaftarannya, uang anggotanya hanya 200.000 per tahun untuk investasi, di mana bisa mengikuti webinar-webinar secara gratis. Oke, dan lanjut, di sini adalah narahubungnya, bisa melalui email ataupun melalui WhatsApp, yaitu icma.nasional@gmail.com, atau melalui WhatsApp kepada Bapak Imade Widi Hartawan. Sekian dan terima kasih Ibu Masina, saya kembalikan eh, waktu dan tempatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erliana. Menginjak acara berikutnya adalah sambutan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, Bapak Raffles Ginting, SEMAK. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Ya, selamat malam. Terima kasih Ibu Masina selaku MC. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom pada malam hari ini, Senin 27 Juli. Kita bersama-sama melaksanakan webinar nasional ya, eh, yang dihadiri oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Dr. Elia Ardan, dan seluruh petugas dan panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan pada malam hari ini dengan sangat luar biasa. Topik pada malam hari ini sangat menarik, yaitu Research Integrity in Scopus Q1, Ethic that Every Researcher Must Know ya. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita ingin mempublikasikan artikel kita pada Scopus, terutama Q1, ya, maka kita harus memperhatikan etika dalam penelitian. Ya, baik itu penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Nah, zaman berkembang sekarang ya, di dunia era digital sekarang itu bukan familiar lagi yang dinamakan dengan AI. Ya, jadi etika bukan hanya berkaitan dengan kuesioner, bukan hanya berkaitan dengan informan dan sebagainya, tapi berkaitan juga dengan AI. Ya, bagaimana penggunaan AI, ya, kemudian pemanfaatannya. Nah, itu yang dikatakan dengan etika integritas. Ya, jangan sampai artikel kita
semuanya dari AI seperti itu. AI alat pembantu, bukan untuk membuat ya. Kalau misalnya beberapa kali saya lihat tweet, saya lihat Twitter, itu ada yang katakan publish di Scopus ya dengan menggunakan AI. Nah, nanti bisa ditanyakan kepada narasumber, apakah itu etis atau tidak ya Bu Erliana ya. Seperti itu. Itu kan salah satu bagian dari etik integritas ya. Jangan sampai nanti ketahuan ternyata itu buatannya AI, kan kita sendiri yang malu seperti itu ya. Jadi hari ini narasumber kita akan menjelaskan bagaimana berkaitan dengan etika riset ya untuk publis di Scopus Q1 Research Integrity seperti itu ya. Jadi etika bukan lagi berkaitan dengan kuesioner atau informan, tapi berkaitan juga dengan penggunaan AI. Kalau kita submit di beberapa jurnal ya, publisher Emerald ya dan sebagainya, mereka pasti meminta kita untuk deklarasikan AI ya, seperti dalam arti ya bahwa artikel kita tidak menggunakan AI. Sejauh mana itu boleh menggunakan AI tapi bukan sebagai apa ya alat untuk membuatkan ya seperti itu. Ada fungsi dan porsinya masing-masing. Ya harapannya dengan kegiatan pada malam hari ini Bapak Ibu dapat memahami bagaimana etika dalam kita melakukan publikasi di Scopus Q1. Itu saja dari saya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan dengan resmi kegiatan pada malam hari ini saya kembalikan kepada Ibu Masina selaku MC. Baik, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kami lanjutkan dengan pembacaan tata tertib webinar. Mohon izin Bapak Operator, mohon di share screen nggih. Oke, Bapak Ibu, ini adalah tata tertib webinar kita malam ini. Yang pertama, peserta wajib hadir ya, menggunakan nama lengkap. Kemudian mikrofon wajib di-mute selama pemaparan materi. Kemudian yang ketiga, dilarang menggunakan screen sharing atau mengganggu jalannya acara tanpa izin panitia. Kemudian gunakan bahasa yang sopan dan profesional ketika menyampaikan argumen ataupun pertanyaan. Dan yang kelima, pertanyaan disampaikan melalui chat atau bisa raise hand Bapak Ibu sesuai dengan arahan moderator. Kemudian webinar ini direkam untuk dokumentasi. Link absensi nanti dibagikan saat acara dan tidak akan dikirim ulang. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Baik, untuk acara berikutnya adalah acara inti malam ini ya, webinar terkait dengan topik Research Integrity in Scopus Q1, Ethics that every researcher must know, yang akan dipandu oleh Ibu moderator kita, Ibu Dr. Dian Widiati SE MAK, CSRS, CSRA, CSP, CTA, CIP, CA. Namun sebelum itu Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Mohon bantuannya Pak Sandy untuk share screen ya. Oke Bapak Ibu, di layar sudah nampak kurikulum vitae dari Ibu Dr. Dian Widiati. Selamat malam Ibu Dian. Malam Bu Masina. Apa kabar Ibu? Baik, beliau S1 dari Pamulang University ya, S1 akuntansi. Kemudian S2-nya dari STIEYAI. Kemudian S3-nya dari Trisakti University ya, jurusannya linear ya, ekonomi accounting. Kemudian ada non formal education, di mana pada 2 tahun terakhir ya, beliau mengambil CMA di Professional Certification Agency, kemudian Certified Assessor di National Professional Certification Agency. Dan yang terakhir beliau Certified Public Speaking Professional at AV Global Institute in 2026.
Dari personal identity, Bapak Ibu bisa lihat ada Scopus ID, Research ID, Sinta ID, Orchid, dan Walls ID beliau ya. Kemudian area of expertise beliau ada Sustainability Accounting, Digitalization of Accounting, Financial Reporting, Financial Planning, dan lain-lain ya, sampai dan serta Company Evaluation. Ada beberapa personal skills yang beliau kuasai di sini ya, termasuk di sini adalah high computer skill, kemudian excellent time management, decision making, fast learner, communicative, and travel enthusiasm. Traveler juga ya Bu Dian. Oke, working experience beliau juga cukup banyak ya. Diawali dari tahun 2011 sampai dengan saat ini beliau di tahun 2026 ya, asesor dari lembaga sertifikasi profesi di Universitas Pamulang. Beliau juga reviewer di Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies in Emerald ya, Scopus Q1. Kemudian next, ada beberapa achievement ya, very impressive Budian. Ya, di terakhir beliau mendapatkan achievement di sebagai speaker workshop ya berbasis AI rahasia publikasi Scopus di Pamulang, moderator juga di National Webinar Sustainability Reimagine, peran Octopool, Bottom Line, dan kesejahteraan global di Pamulang 2026. Ada beberapa grant hibah yang beliau dapatkan, grant from DKI ya, Jakarta Provincial Government dari provinsi nggih. Kemudian ada Brima Grant Awardee dari Kementerian Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nggih. Kemudian ada beberapa publikasi di tahun 2026 di sini. Yang terakhir beliau ada Foundation of Integrity Good Corporate Governance in the Real Estate Sector Systematic Review, Dynasty International Journal of Economic Finance and Accounting. Saya kira cukup banyak ya dari publikasi beliau. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai acara webinar kita malam ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu moderator kita yang terhormat Ibu Dr. Dian Widiati, SE MAK, CSRS, CSRA, CSP, CDA, CAPCA. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Dr. Masina atas perkenalan intronya gitu ya. Baik, izin saya untuk membuka sesi inti dari webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Ya, halo Bu Eliana. Halo. Baik, ya. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum IJMA Pak Raffles Ginting, yang saya hormati narasumber kita pada malam hari ini sudah ada di dalam Zoom, yaitu Bapak Dr. Elia Ardian SE MBA CPM Asia. Yang saya hormati seluruh peserta webinar dari berbagai perguruan tinggi dan institusi di Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual di dalam virtual Zoom, di mana webinar ini diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Temanya sangat menarik ya, tentang research Scopus, apalagi tentang Q1. Izin sebelum melanjutkan, saya mau kasih pantun dulu boleh ya Bapak Ibu rekan-rekan semua? Boleh nanti dibantu cakepnya? Boleh. Boleh dong ya. Beli kopi di pinggir jalan. Cakep. Cakep. Temani pisang goreng yang hangat. Cakep. Yuk kita santai sambil obrolan, bahas etika Scopus biar makin semangat. Banget Bu Dian. Cakep. Ya memang ya cakep ya. Kalau pantun, kalau nggak cakep ya beautiful gitu ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, karena topiknya itu
agak rigid gitu ya, tapi kita harus tetap have fun menjalankan, membuat, mempublikasikan paper-paper kita gitu. Jangan sampai ada stres. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah meningkatnya tuntutan publikasi internasional, khususnya pada jurnal yang bereputasi, apalagi Scopus Q1, kemampuan metodologi saja tidak cukup. Kita harus tahu bagaimana prinsip-prinsip dari sebuah integritas penelitian, mulai dari etika penulisan ilmiah, kemudian pengelolaan data, authorship, conflict of interest, plagiarisme, bahkan sampai self-plagiarisme yang bisa menyebabkan artikel itu mendapat penolakan ataupun bahkan dicabut publikasinya. Sayang banget kan, sudah publish dicabut. Nah, nanti kita bisa bertanya, berdiskusi, dan sharing dengan narasumber kita yang sudah hadir membersamai kita, Bapak Dr. Elia Ardian, SE, MBA, CMA Asia. Selamat malam, Pak Dr. Elia. Malam Bu Dian. Ya, apa kabar Bapak? Baik-baik, sehat-sehat. Wah, sekarang berarti kalau di Makassar sudah jam 8 ya, Pak? Betul, jam 8 sini. Waduh, walaupun kita berselisih 1 jam, tapi kita tidak pernah berselisih dalam hal apapun ya, Pak. Izin. Ya, siap. Baik, izin saya memperkenalkan kepada para hadirin semua, Bapak Dr. Elia. Mohon operator untuk ditampilkan CV dari Bapak Dr. Elia. Merupakan suatu kehormatan Bapak Dr. Elia, terima kasih sudah bergabung dalam webinar hari ini. Nah, ini CV-nya sudah muncul ya. Beliau memiliki nama lengkap Dr. Elia Ardian SE, MBA, CPM Asia, dosen dan ketua di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ciputra Makassar. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen di Universitas Kristen Satya Wacana, S2 Manajemen di Universitas Gadjah Mada, dan S3 Manajemen di Universitas Diponegoro. Dalam bidang publikasi ilmiah, beliau telah menghasilkan lebih dari 43 publikasi terindeks Scopus. Wah, keren banget, sudah sampai puluhan gitu ya, Pak. Kemudian juga beliau telah menulis lebih dari 11 book chapter, serta aktif menerbitkan buku yang bertemakan di bidang pemasaran dan juga digital marketing. Tentunya dengan pengalaman tersebut, beliau merupakan sosok yang sangat tepat sekali untuk nanti kita berbagi ilmu bagaimana tips and triknya khususnya untuk publikasi di Scopus Q1. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan kepada Dr. Elia Ardian, SE, MBA, CPM Asia untuk menyampaikan materi. Kepada Bapak Dr. Elia Ardian, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dian. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya ya. Semoga sehat selalu. Malam, Pak. Ya, izin untuk saya share screen. Ya, baik Bapak dan Ibu. Pertama, saya sangat senang karena ini sudah keberapa kalinya saya boleh berbagi di IJMA. Sekalipun bidang saya bukan akuntansi, nah, tapi ya bersyukurlah kita boleh berkolaborasi, saling sharing baik pengetahuan maupun pengalaman. Ya, Bapak dan Ibu, sebenarnya ini satu tema yang menurut saya sangat berat dan kadang membosankan. Kalau kita bicara mengenai etika, kalau dulu saya belajar awal-awal gitu ya, terkait publikasi, sudah pembicaranya membicarakan mengenai etika itu kadangkala kita ngapain ya? Ya kita tahu ini ya benar, salah dan sebagainya ya Bapak dan Ibu. Apalagi Bapak dan Ibu kalau hari ini saya diberikan tema terkait dengan Scopus Q1, wah, ya saya belum banyak untuk ini ya. Secara jujur saya juga belum banyak di Q1, Mas- masih belajar untuk mengarah ke sana juga. Tapi ya mau di Q1, Q2, Q3, Q4, mau di Sinta 1 sampai Sinta 6, bicara mengenai etik, riset, misconduct itu sesuatu yang bagi kita penting ya Bapak dan Ibu. Lah, lalu apa yang saya sampaikan ini bukan berarti saya sudah bersih terkait dengan
etika ini ya. Ya kita nanti coba ya Bapak dan Ibu. Kalau kita pernah melakukan di masa lalu ya kita sama-sama mulai hari ini kita belajar. Kedepannya kita tidak melakukan beberapa kesalahan yang nanti coba akan saya sampaikan Bapak dan Ibu. Ya, sehingga memang apa yang saya sampaikan intinya adalah mari kita sama-sama kalau pernah melakukan, yuk mulai hari ini ke depannya kita mulai mengurangi sampai kita betul-betul tidak melakukan beberapa hal yang melanggar etika. Ya, oh iya Bapak dan Ibu, saya menggunakan AI untuk membantu saya di dalam membuat PowerPoint ya Bapak dan Ibu ya. Jadi data dan sebagainya saya coba lihat, sesuaikan. Kalau sudah sesuai ya berarti saya sudah oke. Dan nanti saya akan coba memperlihatkan berbagai data terkait dengan hubungannya dengan riset misconduct ataupun dengan etika ini Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya sudah disclaimer ya di depan saya memanfaatkan tools namanya AI untuk membantu saya dalam membuat salah satunya PowerPoint ini. Baik, secara singkat, ya saya sebenarnya belajar riset itu di 2013, publikasi di Jurnal International Index Scopus pertama saya itu ada di 2015. Lalu kalau saya ini data yang saya ambil, ya ini sebentar. Oke, ini data yang saya ambil Bapak dan Ibu dari, oke, bentar ya Bapak dan Ibu. Uh, 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 uh. Oh, uh, Ya, data yang saya ambil dari Sinta, Bapak dan Ibu. Oh, bentar, saya kurang hapus gambar. Hapus, kok enggak bisa bersih. Oke, data yang saya ambil dari Sinta, ya, lalu saya coba lihat datanya, karena ini ya terkait dengan indeksnya, indeks Q1, kalau lihat Bapak dan Ibu, saya hanya di 2022 dan 2023 yang menghasilkan Q1 ya 2022 itu 2, 2023 itu 1. Selain itu, data yang saya sampaikan ini di Q2 mulai dari 2016 saya dapat 1 sampai di 2025. Sisanya adalah publikasi di Q3 dan Q4. Dan ada, ini saya jujur, ada beberapa publikasi saya yang sudah tidak terindeks lagi. Ya, istilahnya di discontinue. Ya, itu karena dulu belajar awal-awal cari jurnal yang mudah bayar, ternyata 1-2 tahun kemudian dia di discontinue. Dan ini ya menjadi sebuah catatan ya bahwa memang eh, ya saya pada waktu itu belajar kurang tahu, terus akhirnya ya sudah ya, mencoba mencari sesuatu yang mudah, tetapi ternyata itu berdampak ya pada catatan atau record di dalam publikasi saya. Tapi ya itu namanya pengalaman ya, yang sudah terjadi ya kita tetap bersyukur. Ya total publikasi saya ada 43 baik di Q1 sampai Q4 dan ada yang sudah tidak Q lagi. Nah, kalau berapa yang real Q1 sampai Q4 ya saya lupa Bapak dan Ibu. Sekitar ada 3 atau 4 ya yang sudah tidak atau di discontinue. Bidang saya itu ada di entrepreneurship, marketing, family business, sustainability, dan customer behavior. Nah, secara spesifik, riset saya banyak di area-area pemasaran, ya, baik di pemasaran tradisional maupun di digital marketing. Oke, baik. Lah, saya akan mulai dengan sebuah cerita yang mungkin ini terjadi pada kita, saya dan Bapak dan Ibu. Dan bisa jadi kita dulu pernah melakukannya. Ya. Lah, sebut saja ada seorang namanya Tono. Tono ini seorang dosen dari program studi akuntansi Universitas, kita sebut XYZ. Lah, sudah beberapa kali, bukan hanya 1, 2, dia sudah
6, 7, 8 kali submit di Scopus ya Q1 sampai Q1 gagal, turun, Q2 gagal, turun, Q3 gagal, Q4 gagal. Dia coba-coba terus gagal. Dan akhirnya kegagalan-kegagalan ini seringkali membuat dia ya membuat si Tono ini berpikir gimana supaya saya bisa segera mempublikasikan. Ya, satu misalnya Tono ini sedang studi S3, ya mau tidak mau harus publikasi di Scopus. Pembimbingnya misalnya minta 2, ya, 2 publikasi, bingung dia. Dan ini yang seringkali terjadi pada kita, entah yang sedang studi atau saya dan Bapak dan Ibu yang sebagai dosen yang tidak studi, biasanya kita akan mengalami hal ini. Di tahun ini, mungkin kalau saya eh, di reject itu sudah sekitar 5-7 kali lah ya oleh jurnal baik yang Sinta 2 maupun jurnal International Index. Kemudian ini sesuatu yang bagi saya biasa. Karena Bapak dan Ibu kalau bentar ya. Saya mulai tahun 2026 saya mencoba mencari list semua jurnal yang free di dalam bahasa Indonesia. Di dalam tema-tema yang ada hubungannya dengan riset saya. Saya sudah punya beberapa list yang hubungannya dengan ada marketing, ekonomi, tourism, ya pokoknya sekitar entrepreneurship, sekitar yang tadi ya tema-tema saya. Nah, salah satu tantangan yang sedang saya ingin lakukan adalah gimana caranya submit di jurnal yang tidak berbayar. Ya, apalagi cari jurnal yang under perguruan tinggi, jadi publishernya adalah perguruan tinggi. Untuk apa? Melatih apa? Melatih supaya ya secara kualitas paper kita lebih baik. Ya, karena kadangkala saya sendiri masih tergiur untuk yuk coba publish di jurnal yang berbayar aja yang mudah cari. Kalau dulu ketika studi S2 saya pinginnya S3 saya cari-cari yang seperti itu. Nah, sekarang tantangannya adalah gimana caranya saya harus cari yang tidak berbayar. Saya lihat prosesnya sekitar berapa bulan rata-rata, ya, lalu saya akan submit ke sana. Lah, secara jujur saya banyak mengalami kegagalan. Ya, dan itu yang seringkali membuat ngapain ya kok saya cari-cari perkara ke jurnal-jurnal yang tidak berbayar. Cuma itu menjadi sebuah tantangan, ya tantangan bagi saya. Nah, kita kembali ke Tono. Ini bisa jadi yang poin pertama yang terjadi pada Tono terjadi juga pada saya dan Bapak dan Ibu. Lalu karena sudah pusing, Tono itu meminta rekannya, dia cari rekan dia kenal namanya Adli untuk please ya datanya tolong dipermak, hasilnya dibuat lebih bagus ya. Terus kalau bisa ya tembuslah, udahlah Q4 enggak masalah. Yang penting tembus Scopus. Itu bisa jadi dulu terjadi pada saya dan Bapak dan Ibu. Ya, mencoba mencari jalur yang paling cepat. Jalur yang paling aman, ya, salah satunya saya katakan seperti ini. Lalu si Adli, poin ketiga, dia mencoba mempermak. Ya, misalnya R square-nya yang tadinya 0,31 jadikan lebih tinggi, 0,72. Ya, p-value-nya dari tadinya yang tidak signifikan menjadi signifikan. Ya, dibuat lebih bagus, eh, alurnya dibuat lebih bagus karena si Adli ini punya pengalaman di publikasi ya. Lalu setelah jadi, poin keempat, ada Susi ini ya menyampaikan kepada Tono, tolong dong aku dimasukkan ke papermu. Ya, ini sering terjadi, bisa jadi ini terjadi. Jadi ya pada kita, ya udahlah, yang penting nanti aku bantu bayar. Ya, lalu akhirnya si Tono mensubmit dengan autor si Tono, lalu Ika ini adalah
tim yang membantu Tono di awal dan si Susi. Nama Adli tidak dimasukkan karena itu dia hanya tugasnya menolong untuk mempermak supaya papernya bagus. Lah, ini menjadi satu contoh ya fenomena yang dihadapi oleh keseharian ya, bisa jadi banyak dosen mengalami hal seperti ini. Ya, saya tidak menfitnah atau tidak, tapi ini sebuah fenomena yang bisa jadi, saya katakan bisa jadi terjadi pada banyak dosen maupun peneliti. Karena apa? Kadangkala keterdesakan ini membuat kita mencari solusi-solusi yang paling mudah. Lah kalau kita melihat ya Tono di bagian ini, ya semoga ada kursor ya Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu lihat ya. Ya, si Tono dia menggunakan jasa ghostwriting. Ghostwriting itu berarti seorang yang membantu paper, menuliskan paper, tapi namanya tidak dimasukkan. Ya, memanipulasi, meminta, terserahlah datanya ya. Mengizinkan adanya guest authorship, yaitu si Susi. Ya, tanpa ada kontribusi. Ya, Adli dia jadi ghostwriting, lalu manipulasi data. Ya, si Ika ya dia jadi tadi apa guest authorship. Ya, lalu sorry si Ika ini ya tidak kontribusinya sebut saja minimal ya dia bantu-bantulah di awal. Ya si Susi dia jadi guest atau gift authorship. Nah ini hal-hal yang bisa jadi terjadi pada kita semua. Nah kalau kita bicara ini sebuah fenomena yang nanti saya akan coba tunjukkan datanya Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau kita bicara ini sebuah tema yang cukup berat ya. Kalau kita bicara misconduct ini ya, atau riset misconduct, scientific misconduct ini ada sebuah pelanggaran serius dan biasanya disengaja. Ya, kayak kalau dari contoh saya tadi ya Tono sengaja wis dia sudah putus asa, Adli menerima dan mengubah data dengan sengaja. Ya si Susi dia wes lah saya jadi eh gift authorship dan enggak apa-apa yang penting nama saya masuk ya ya termasuk ini kegiatan fabrikasi nanti saya akan coba jelaskan satu-satu pemalsuan data plagiarisme manipulasi proses penelitian publikasi sehingga menghasilkan informasi ilmiah yang tidak dapat dipercaya. Riset itu seharusnya dimulai dari sebuah masalah, menemukan sebuah masalah, riset gap, fenomena gap, ya, masalah real, lalu dicoba untuk diriset, diteliti, tujuannya untuk apa? Menemukan sesuatu yang baru, ya, dan kita berkontribusi baik pada pengetahuan ataupun pada secara empiris, ya, secara manajerial, ya, secara alur seperti itu. Tetapi dengan adanya riset misconduct ini, Bapak dan Ibu, maka semua proses ya ini sudah tidak lagi proses yang baik ya data dimanipulasi di awal ya lalu proses-proses dari awal sampai akhir itu jadi hasilnya ketika kita membuat sebuah paper di mana kita melakukan riset misconduct ini atau scientific misconduct ini maka hasilnya tentu saja tidak bisa dipercaya. Karena bukan data real lagi, bukan sesuatu yang betul-betul eh, bersih, ya real apa yang kita temukan di lapangan, kita sudah mengotak-atik baik data, prosesnya, sehingga hasilnya tentu bukan hal yang bisa dipercaya. Tapi di satu sisi, ya banyak dari kita beranggapan ya tidak masalah, yang penting publish. Toh riset, yang penting saya ini terpenuhi, kewajiban saya terpenuhi, bisa jadi itu jadi pikiran kita di masa lalu. Ya. Lah, ini sesuatu yang serius yang saya rasa perlu kita sama-sama untuk belajar ya, belajar menguranginya bahkan kita sampai kita menghilangkan karakter ini. Nanti kita akan lihat ada biasanya ada tiga pola ya, ada tiga pola ya terkait dengan etika ini. Nanti kita lihat. Nah, saya akan tunjukkan data dulu sekalipun mungkin ini data yang lama Bapak dan Ibu ya. Saya coba cari-cari
penelitian-penelitian yang terkait dengan misconduct ini, Bapak dan Ibu. Saya lihat secara internasional dulu ya Bapak dan Ibu. Ini saya temukan ya Fang dan teman-teman, Fang et al. 2012. Dia menulis ya sebuah paper di mana dia mencoba menunjukkan, kalau Bapak Ibu lihat, nah, retracted ini berarti kalau Bapak Ibu saya tunjukkan ya, seperti ini contohnya misalnya. Ada sebuah penelitian, publikasi, ini paper Bapak dan Ibu sudah terpublish. Tapi gara-gara misalnya, oh ini ketahuan ada double publikasi di jurnal A dan jurnal B. Akhirnya ya si jurnal B dia mengeluarkan paper Bapak dan Ibu dari jurnalnya ya. Dan nanti ada tulisan seperti ini, redacted Bapak dan Ibu. Ya, dan ini cukup memalukan bagi kita. Kalau ada publikasi kita tulisannya adalah seperti ini, dan ada beberapa jurnal yang udahlah dia pasang ya supaya orang tahu ada si A, si B, si C dia melanggar etika ya, lalu cabut papernya. Lah, kalau melihat dari 1975 sampai di tahun 2011 kalau tidak salah, jumlah paper yang ditarik atau dikeluarkan oleh publisher itu meningkat cukup signifikan. Ya, si Fang dan teman-teman menunjukkan bahwa ada 67,4% ya dari 1977 sampai 2011 yang melanggar etika. Apakah fraud? Ya, fraud ini bisa fabrikasi dan sebagainya, artinya datanya tidak benar, tidak ada kejujuran di sana, duplikasi publikasi, ya, senang submit di 2 atau 3 tempat, ternyata semuanya langsung diterima, langsung diterbitkan. Ya. Plagiarism, ya, copy paste, tidak menyertakan ya rujukannya, ya, atau error dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat yang melakukan fraud ya di bagian kanan ini, yang atas ya Bapak dan Ibu, itu banyak dari negara Amerika, plagiarisme juga no, ini ada di yang lain-lain ya. Lalu duplikasi ini ada juga di Amerika juga ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ya ini semakin lama ya, yang masalah etika ini luar biasa. Ya, growth-nya itu sangat signifikan. Bahkan ya dalam satu publikasi Bapak dan Ibu ya, ini dari Lefore dan teman-temannya di 2021, dia menunjukkan ada 20 perguruan tinggi ternama di dunia, ini terkemuka di dunia, yang melakukan pelanggaran etika sehingga ya papernya itu dikeluarkan dari jurnal-jurnal yang bereputasi. Saya membayangkan, kalau kita lihat dulu ya, dari total yang kanan ringkasan utama itu Bapak dan Ibu, atau Bapak dan Ibu bisa melihat dari tabelnya, ya dari 20 universitas, mulai dari Oxford, California Institute, Cambridge, Stanford, sampai Duke University, total 10 tahun dari 2010 sampai 2019, itu ada sekitar 1.535 juta ya total artikel yang diterbitkan oleh dosen-dosen mereka. Ya, kalau kita bicara misalnya Oxford, ini ada 89.000 ya artikel yang diterbitkan oleh dosen mereka, yang di papernya yang di restruct ini ada 11. Misalnya kita lihat yang pertama Oxford. Dan seterusnya. Jadi secara total selama 10 tahun ada 330. Saya membayangkan Bapak dan Ibu, ini kampus-kampus ternama di dunia. Saya juga membayangkan dosen-dosen, peneliti-penelitinya adalah pasti orang-orang hebat. Di dalam kampus yang besar, terkemuka, penelitinya hebat, masih melakukan hal yang melanggar etika. Sehingga papernya di-restrict oleh jurnal. Nah, ini saya membayangkan bagaimana dengan kampus-kampus yang lebih kecil, ya, dengan kualitas peneliti yang jauh pasti dibandingkan 20
pelanggarannya kemungkinan, saya katakan kemungkinan bisa lebih banyak. Ya, kalau kita lihat sekarang data di Indonesia, ini salah satu contohnya Bapak dan Ibu di bidang kesehatan. Ya, ini peneliti dari Harvard. Akhirnya papernya harus di-restrict. Ya, udahlah dikeluarkan dari jurnal yang bereputasi ini. Nah, gara-gara ada gambar yang sama di tahun yang berbeda. Ya, ini 18 tahun yang lalu. Ya, gambarnya itu sama. Ini hasil risetnya. Kok dari yang dulu dengan sekarang kok sama? Ya, diindikasikan mirip, dilihat kok mirip, maka dia di-restrict. Apalagi ini kesehatan ya, terkait dengan penelitian di cancer. Nah, semoga bisa membayangkan Bapak. Dan ini sebuah fenomena yang bukan hanya dihadapi oleh kita-kita ini ya di kampus-kampus yang tidak sehebat 20 kampus ini. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Ini penelitiannya Samala dan teman-teman ya di 2026 yang menunjukkan selama 10 tahun 2015 sampai 2024 itu juga terjadi peningkatan. Kalau kita lihat 2015 ada 2 paper yang di-restruct, lalu 2024 ada 46 ya terjadi. Bapak dan Ibu bisa melihat growth-nya ya dengan sangat pasti. Ya, ternyata banyak yang ketahuan melanggar etika, papernya dikeluarkan dari jurnal yang tadi tempat publishnya Bapak dan Ibu. Alasannya apa? Ya, kalau kita lihat di bagian kanan Bapak dan Ibu ada plagiarisme, duplikat publikasi, ada permasalahan authorship, ya, entah itu gifted atau ghost authorship, ya. Terus ini juga predatory publishing. Ya. Bagi kita yang pernah ini ya publish di jurnal-jurnal predator, ya itu juga masuk bagian di bagian ini. Dan tata kelola riset yang jelek lainnya. Nah ini menjadi sesuatu yang ini jadi PR bersama saya dan Bapak dan Ibu, apalagi Bapak dan Ibu ini kan banyak sekali belajar ya kalau di IJMA saya lihat eh, banyak sekali pelatihan-pelatihan khususnya terkait dengan riset yang saya beberapa kali juga ikut sebagai eh, audiensnya ya. Saya melihat luar biasa ini menjadi sebuah pembelajaran supaya apa? Supaya menghindarkan kita pada reputasi yang jelek di kemudian hari. Ya, sama-sama belajar Bapak dan Ibu. Lah, kadangkala ini yang saya tuliskan seringkali kita melakukan sesuatu yang atau kita tanpa sadari ya kita melakukannya. Ya, tapi ketika kita sudah tahu, yuk kita tidak melakukannya. Ya, seperti plagiarisme. Ya, kadangkala ide lalu data, kata-kata, kalimat dari peneliti lain, ya mau tidak mau kita harus berikan apa ya penghargaan dengan menuliskan definisi ini itu berasal dari si A, si B tahun 2021, 2022, pendapat ini dari ahli ini ya kita coba untuk memberikan eh, penghargaan bagi mereka. Kadangkala kalau kita menggunakan AI Bapak dan Ibu ya, nah ini sering kali terjadi adalah ketika kita minta bantuan AI, referensi-referensinya kadangkala juga bukan sesuatu yang benar Bapak dan Ibu. Terus juga salah citasi, ya ini yang terjadi kalau kita menggunakan AI, kita tidak cek betul-betul ada nggak ya referensi yang disarankan oleh AI, cek betul-betul. Nah, ternyata salah citasi itu juga kadang kita nggak sadari, ya kadang kita nggak sadari juga. Manipulasi data, waduh, ya mengubah, menghapus, memalsukan data, ya fabrikasi, ya duplikasi, authorship ini menjadi sesuatu yang kadangkala saya dan Bapak dan Ibu ini lakukan
Ya, kita tidak sengaja, ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Tapi nanti kita coba beberapa hal penting Bapak dan Ibu supaya kita tidak melakukan di ke depannya. Lah, sebenarnya ini inti dari apa yang akan saya sampaikan. Ini ada satu publikasi yang sangat baik yang nanti Bapak dan Ibu boleh kalau bisa download silahkan download Bapak dan Ibu dari Stenek ya. Dia membagi 3 perilaku seorang periset ya. Ada perilaku pertama ya dinamakan responsible conduct of research. Lalu perilaku kedua itu yang misconduct-nya, fabrication, falsifikasi, dan plagiarism. Yang ketiga, yang kadangkala, mungkin bukan hanya kadangkala, tapi seringkali kita lakukan, bahwa kita merasa ini bukan misconduct kok, ini bukan fabrikasi, falsifikasi, plagiarism. Namanya yang ketiga itu adalah questionable research practice. Dan nanti saya akan coba jelaskan secara singkat, Bapak dan Ibu, eh, ini juga harus dihindari. Ya, ini juga harus dihindari. Ya, kita lihat satu-satu. Jadi silakan Bapak dan Ibu nanti coba cari papernya ini sangat baik ya, mudah dipahami terkait dengan bagaimana kita berintegrasi di dalam penelitian maupun publikasi kita. Ya. Oke, pertama Bapak dan Ibu, ini ideal. Ya, penulis mengatakan bahwa ini perilaku yang ideal yang diharapkan dari seorang peneliti. Ya. Standar idealnya sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme, kejujuran ya, dan integritas ilmiah ini akan dilakukan di beberapa contoh ini. Misalnya mulai dari poin pertama Bapak dan Ibu ya, merancang dan melaksanakan penelitian secara jujur. Lah, salah satu bagiannya adalah seperti ini, lakukan penelitian yang realistis Bapak dan Ibu. Yang realistis. Karena dengan penelitian yang realistis, misalnya respondennya bisa kita capai. Ya, kalau kita bicara, saya mau meneliti, karena saya manaj pemasaran, saya mau meneliti 1.000 orang, ya, dalam jangka waktu misalnya 1 bulan. Saya mau riset, sebar kuesioner saya. Pertanyaannya adalah realistis enggak itu? Nah, ini yang seringkali saya sampaikan kepada mahasiswa saya, karena saya pengajar metodologi penelitian. Ya, saya pengajar metodologi penelitian sekitar biasanya saya dapat 2 kelas. 2 kelas itu sekitar 90-an sampai ya 90, 95 mahasiswa. Selalu saya akan koreksi. Ketika mulai di bab dari awal, ketika kita bicara topik, ya kamu ingin meneliti apa dan sebagainya, selalu saya tekankan berapa kira-kira respondenmu, realistis nggak? Karena semakin realistis itu menghindarkan kita pada yang namanya manipulasi data. Wilayahnya gimana? Ada mahasiswa, Pak, saya mau wilayahnya adalah eh, kota-kota, ada 10 kota di wilayah Sulawesi Selatan. Saya tanya realistis nggak? Dengan kemampuanmu sekarang. Lalu kalau oke lah, ya 10 kota di Sulawesi Selatan. Terus kamu punya apa saja? Resource-mu itu apa saja? Kalau dia mengatakan tenang, Pak, saya punya uang, saya bisa minta tolong enumerator, atau saya bisa bayar ini kok, Pak. Saya bisa bayar eh, lembaga-lembaga riset ya untuk saya cari data di 10 kota di Sulawesi Selatan. Kalau dia mengatakan seperti itu memungkinkan ya lakukan. Tapi kalau oh iya ya Pak ya terlalu berat bagi saya. Ya, intinya hindarkan. Penelitian itu harus realistis, sesuai dengan resource yang kita punya, sesuaikan dengan waktu, ya, sesuaikan dengan banyak keterbatasan kita supaya apa? Ketika kita meneliti, ya, penelitian kita itu berjalan dengan baik. Ya, menggunakan metode yang bisa dipertanggungjawabkan, selalu melakukan prosedur yang benar, mulai dari awal prosesnya sampai luarannya semua dilakukan dengan baik. Juga mengolah data dan punya catatan yang akurat. Ya, referensi-referensinya kalau dulu ketika masih belum ada AI, biasanya kita ketika kita membaca
ketika saya baca, saya buat catatan. Oh ini kata-kata ini dari referensi ini, kata-kata ini dari referensi ini. Jadi kalau dulu kita punya banyak referensi-referensi ya kata-kata dari peneliti-peneliti terdahulu sehingga kita punya catatan yang baik. Kalau sekarang ya dengan menggunakan AI kita bisa ya, lebih cepat lah dari dulu Bapak dan Ibu ya. Tetapi mengumpulkan, mencatat data secara akurat ya kita berusaha supaya data kita baik. Poin ketiga ya menulis mempublikasikan secara etis lalu juga menghormati hak dan kesejahteraan partisipan atau responden kita, informan kita, ya kita harus hormati dia punya privasi ya. Saya sekarang membimbing S2 eh, risetnya terkait dengan karena dia punya relasi dengan Dr. Tompi, dia punya 16 klinik, risetnya terkait relationship marketing dan ada data yang harus diambil dari pasien, maka salah satu yang perlu ditekankan adalah jaga kerahasiaan respondennya. Ya, karena biasanya orang memperbaiki eh, salah satu bagian tubuh itu juga butuh privasi. Ya, kita harus pastikan. Ya. Terus juga menghindari konflik kepentingan yang tidak bisa kita ungkapkan ini juga menjadi bagian penting. Jadi ini proses yang baik, ya, proses yang benar. Ya, si sorry, ya si Stenek ini ya mengatakan ini lakukan yang seperti ini, sesuaikan ya ikuti prosesnya, metodologinya secara baik dan benar, maka akan menghasilkan hasil riset yang punya kontribusi yang baik dan benar, baik kepada pengetahuan maupun secara manajerial. Harapannya seperti itu, Bapak dan Ibu. Secara idealnya seperti itu, dan itu harus kita belajar coba lakukan. Mulai dari bagaimana proposal kita, perencanaan kita, sampai kepada publikasi kita, semuanya harus benar. Nah, tapi ada poin yang seringkali mungkin sering kita dengar. Ada istilah fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme. Dan ini adalah 3 pelanggaran yang paling berat. Ya. Fabrikasi, kalau Bapak Ibu lihat, itu berarti seorang peneliti itu akan membuat data. Ya. Ada yang mengatakan, tenang aja, saya punya bank data kok. Tapi bank datanya diambil dari apa? Apakah diambil dari riset yang benar atau ya dia punya pola data yang kalau dimasukkan ke dalam SPSS, ke dalam Smart PLS, AMOS, LISREL, dan alat lainnya kalau saya kuantitatif nah, akan menghasilkan validitas dan reliabilitas yang baik. Datanya normal semua. Ya. Lalu hasilnya signifikan semua. Merasa kontribusinya akan sangat baik. Ini yang dinamakan fabrikasi. Jadi kita seakan-akan melaporkan data yang tidak benar itu sebagai data yang nyata. Dan kalau kita melakukan itu pasti hasil kita adalah hasil yang tidak baik juga. Mungkin, ini juga terjadi pada mungkin mahasiswa bimbingan kita, Bapak dan Ibu ya. Karena dulu seringkali saya melihat kalau saya menguji itu ya, menguji saya coba lihat datanya. Sekarang beberapa dosen saya, dosen di kampus saya yang khususnya manajemen, karena saya yang tahu beberapa polanya itu selalu coba lihatkan kuesionernya. Kalau kuesioner online coba lihatkan kuesionernya, coba lihatkan datanya. Ya, kuesioner online diminta dibuka, datanya coba dilihat. Bagi mahasiswa yang punya banyak alasan, wah laptopnya eh, bermasalah, datanya nggak bisa dibuka. Nah, kalau pernyataannya adalah datanya menggunakan kuesioner online kan dengan sangat mudah. Ya, kalau sudah ditanya datanya, aduh gini A, B, C dengan alasannya, kita sudah ya, menjadi sebuah pertanyaan besar, betulkah datanya itu? Dan ini terjadi pada banyak penelitian Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua, falsifikasi. Memanipulasi bahan penelitian, alat, proses,
mengubah meniadakan data agar hasilnya sesuai dengan keinginan. Ada kalanya seperti ini. Eh, saya menganalisis dengan menggunakan SPSS nih. Pengaruh A, B, C, D terhadap D, E gitu ya. Ternyata hasilnya semua tidak signifikan. Lah, oke ya. Karena di proposal dalam proposal penelitian, saya mengatakan bahwa analisisnya adalah regresi berganda. Tetapi gara-gara hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, udah saya akan ganti ke Smart PLS. Nah, yang tidak perlu ada normalitas data, ya syaratnya lebih mudah daripada asumsi klasik, sudah saya rubah. Hati-hati, itu bisa masuk pada falsifikasi. Karena apa? Di proposal kita sudah menyatakan bahwa saya menggunakan ini, toolsnya ini, analisisnya ini, tetapi gara-gara ketika kita olah, hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita merubahnya ya, ke alat lain, lalu menggunakan analisis lain, terus wah bagus ini sesuai dengan keinginanku. Hati-hati, sudah masuk pada kategori ini. Ya, apalagi bicara mengenai proses. Harusnya prosesnya A, B, C, D, E ya harus sesuai. Ada masalah di D, yuk kita hilangkan. Biarin aja kita hilangkan. Yang penting hasilnya sesuai dengan keinginan saya. Sehingga datanya benar. Tidak melakukan namanya fabrikasi. Datanya real, di-capture dari fenomena, di-capture dari betul-betul survei. Tetapi prosesnya ini di mana harusnya menggunakan tools, alat tertentu, lalu gara-gara oke lah kita pakai alat lain. Karena apa? Tidak sesuai hasilnya dengan keinginan kita sebagai seorang peneliti. Hati-hati, itu bisa masuk pada kategori falsifikasi. Terakhir, plagiarisme. Ya, berarti kita hanya copy paste. Ya, atau kalau sekarang menggunakan AI ya, sudah pusing, saya sudah kerjaan banyak, waktunya cukup mepet, saya harus setiap semester untuk BKD harus publikasi, udahlah Sinta 4, tidak masalah. Salah satu cara yang paling cepat adalah menggunakan AI, copy paste, ya selesai. Ya. Sekarang banyak mahasiswa itu punya cara untuk memanipulasi yang namanya AI supaya lebih human, ya supaya bahasanya lebih manusiawi, ya menggunakan AI lainnya dan betul-betul bisa jadi 0%. Yang tadinya misalnya 50, ya kita turnitin kan batasnya adalah 20. Kalau 20 ya dia akan mengatakan false positif, tapi ada yang bisa sampai dimepetkan ke 0. Lah, hati-hati, ini juga masuk kategori plagiarisme. Mengapa? Karena itu eh, bisa jadi ketika AI mengambil sumber, ya bisa jadi sumbernya real, tetapi kita kadang tidak memasukkan referensinya dari mana, ya, nah itu hati-hati. Ya. Intinya, ketika kita mengambil ide, kalimat, kata, hasil dari orang lain, kita berikan penghargaan dengan menuliskan sitasi namanya. Supaya apa? Supaya ya bahwa kita memberikan penghargaan karena sitasi ini terkait dengan H-index. H-index semakin tinggi harusnya semakin baik gitu ya Bapak dan Ibu. Berarti eh, dia disitasi oleh banyak orang, kualitasnya, persepsinya harusnya lebih baik. Nah, ini 3 hal yang seringkali terjadi dan ini menjadi pelanggaran yang sangat berat. Ya, menjadi pelanggaran yang sangat berat. Ya, sebisa mungkin kita coba mengurangi, menghindari beberapa hal ini. Namun, ada satu bagian lagi, Bapak dan Ibu. Oke, saya ke sini dulu. Ya, namanya questionable research practice. Ya, ini juga
Ini disebut zona abu-abu. Ya, zona abu-abu. Eh, karena tidak masuk kategori 3 dosa besar ini. Ini sebut saja ini dosa paling besar lah. Ya, fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme. Nah, ini zona abu-abu. Di mana kita coba harus hindarkan juga. Pertama, kalau kita lihat namanya duplikasi publikasi. Submit di 2 tempat. Maka seringkali kalau kita mau submit, itu ada sebuah statement bahwa ini tidak pernah disubmit atau sedang dalam proses di jurnal lainnya. Ya, ini sebuah penghargaan kepada mereka, kepada publisher-publisher. Karena mereka ketika menerima paper kita, effortnya itu luar biasa. Cari reviewer, dia baca dulu, ya editor akan baca, cari reviewer, reviewer akan memberikan eh, apa namanya saran, masukan, ya lalu kita sebagai peneliti, oke lah kita revisi, prosesnya cukup panjang. Ya. Saya pernah eh, dicurhati oleh, jadi saya submit di salah satu jurnal, ya jurnal karena saya meneliti terkait dengan tourism, heritage tourism, khususnya Hindu, membandingkan antara eh, Malaysia, ya di Kuala Lumpur dan di Bali. Ya, saya bandingkan dari sejak saya submit di tahun lalu di Oktober akhir, saya ingat Oktober akhir karena saya punya 7 mahasiswa S1, S2 yang kami targetnya adalah di Sinta 2. Ya, eh, bersyukur 6 dari 7 sudah publish semuanya di Sinta 2, mahasiswa S1 saya ya. Hanya 1 mahasiswa S2. Terus setelah saya tunggu Desember itu dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret kalau tidak salah dia menyampaikan wah unek-uneknya. Ya, dia dengan emosi dia sampaikan kepada saya, pengalaman saya itu jelek dengan peneliti bla 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 bahwa ada yang saya menemukan dia mensubmit di tempat saya tapi juga di tempat yang lain. Wah, bla 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 bla. Saya jelaskan bahwa saya seorang reviewer, saya tidak akan melakukan hal itu, saya jelaskan detail. Ya, tetap aja eh, dibalas lama, ternyata saya di reject oleh jurnal tersebut. Bukan karena masalah misconduct, tapi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan skopnya dia dan area risetnya dia. Dan dia merasa bahwa ada kekurangan juga di paper saya. Ya, itu prosesnya cukup lama. Nah, eh, kasihan ya para editor ini saya rasa kita perlu memberikan penghargaan. Mereka ngelola jurnalnya dengan baik, tapi ternyata kita melakukan sebuah kesalahan mensubmit, memproses satu paper kita di 2 jurnal yang berbeda. Salami publikasi. Ini sering terjadi pada mahasiswa S3. Ya, salami publikasi itu memecah hasil penelitian, Bapak dan Ibu. Jadi gini, kan ini saya juga dulu pernah hampir mengalami. Ya. Oh, saya punya tugas ketika S3, ada disertasi, ada publikasi. Oke, jadi saya akan fokus di disertasi, modelnya kan biasanya agak agak rumit gitu ya. Nanti dari hasil dari ini sudah jadi, terus saya akan pecah disertasi saya ke dalam 2 paper. Ya, pecahan pertama saya akan submit di jurnal A, pecahan kedua saya akan submit di jurnal B. Kalau kita melakukan itu, kita berarti melakukan namanya salami publikasi. Ini sangat tidak disarankan. Areanya saya katakan ini di bagian ini areanya masih abu-abu. Tetapi sebaiknya kita tidak melakukan. Ya, ya. Ini tapi nanti pilihan ya Bapak dan Ibu. Saya sampaikan ini dari sudut pandang eh, riset misconduct. Ya, sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya. Terus juga poin ketiga ini yang tadi ya ada gift authorship, ghost authorship.
ya sebaiknya juga tidak dilakukan. Kesalahan kutipan, ya kesalahan kutipan ini juga kadangkala ya karena kita manusia gitu ya Bapak dan Ibu. Kalau dulu belum ada Turnitin dan sebagainya waktu saya S1 itu ya kita udah plek aja dari riset terdahulu kita mau citasi ya sudah satu kalimat kita sampaikan di skripsi saya waktu itu ya. Itu pada waktu itu ya kita melakukan nggak masalah. Tapi sekarang kita harus parafrase dan sayangnya ketika kita melakukan parafrase ini yang eh, kadang membiaskan hasilnya atau membiaskan sebenarnya idenya peneliti terdahulu itu nggak seperti itu. Tapi ketika kita parafrase jadi beda lah. Secara nggak sengaja kita melakukan kesalahan ini, Bapak dan Ibu. Bisa jadi kesalahan-kesalahan kita memasukkan citasi harusnya si A, tapi kita masukkan si B juga masuk dalam kategori ini. Desain penelitian yang bias, ya juga tidak mengungkap kalau ada konflik kepentingan. Misalnya, riset kita sebenarnya didanai oleh sebuah perusahaan. Ya, seharusnya hasilnya itu harus approval dulu oleh perusahaan tersebut supaya nggak masalah lah silakan dipublikasi. Tapi kita sudah publikasikan. Padahal ada banyak hal yang perusahaan itu nggak mau supaya beberapa hasilnya dipublikasikan. Ya, terjadi namanya konflik kepentingan. Lah, banyak hal Bapak dan Ibu yang menjadi alasan secara singkat Bapak dan Ibu ya. Entah tekanan untuk publikasi, jadi kita melakukan baik public publication, falsifikasi dan plagiarisme maupun questionable research practice ini biasanya ada banyak alasan Bapak dan Ibu. Ada yang tekanan kita harus publikasi, ada syarat jaga jaga kita, aduh aku udah lama syarat doktor kita, atau KPI kita di kampus kita satu semester harus terbit satu publikasi. Ya, kita sudah sibuk. Syarat dari hibah penelitian, ya, itu sesuatu yang kadangkala membuat tekanan bagi kita. Ambisi pribadi kita, lalu kadang juga etika penelitian kita yang kurang, budaya organisasi yang buruk. Ini dosen-dosen senior misalnya meminta supaya namanya harus pertama, ya nggak boleh namanya kedua. Kalau di tempat kami, riset mahasiswa, kalau ada dosen yang melakukan hal itu, ya namanya jadi pertama itu pasti kita akan proses secara eh, ke komisi etiknya. Mahasiswa dipaksa ya mencantumkan nama, lalu juga dan masih banyak lagi apalagi terbatasan waktu sumber daya ini menjadi apalagi Bapak dan Ibu ya menjadi sebuah kewajiban bagi kita bahwa kita harus publikasi. Yang terakhir Bapak dan Ibu, ini adalah wajah baru dari riset misconduct Bapak dan Ibu. Di The Time menulis satu tulisan bahwa rata-rata ya di jurnal ilmiah itu merestrek sekitar 500 paper per bulan. Dan muncul fenomena selain dari ya ini fenomena ini Bapak dan Ibu. Kalau virus itu bermutasi. Nah, misalnya ini fake peer reviewer. Ya, seringkali kan kalau kita submit jurnal nih di jurnal-jurnal berreputasi kita akan diminta kadang kala kita akan diminta untuk tolong cantumkan 2-3 reviewer. Ya, kadang kala kalau kita nakal kita akan cantumkan nama seorang profesor tetapi dengan email yang kita buat sendiri supaya apa? Supaya ketika ini profesornya keren nih. Ketika dia kirim review nanti akan ke email kita. Kita bisa buka, lalu kita berikan review. Ya tetap ada kita buat ya, tetap ada masukan sana sini, tapi diterima. Itu bisa jadi seperti itu. Ya, namanya fake peer review. Ya. Yang kedua adalah paper mills. Ini banyak terjadi. Ini yang sedang saya coba teliti ya terkait dengan jual beli paper. Ya, 6 juta, 7 juta, bisa Sinta 2.
Ya, saya coba untuk mendalami ini Bapak dan Ibu dan banyak sekali. Nah, dan itu jadi fenomena saat ini. Eh, dan kadangkala kita tergiur Bapak dan Ibu. Ya, kita tergiur untuk melakukannya. Lalu ada juga ini citation manipulasi. Saya akan coba tunjukkan contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Misalnya Scopus. Saya akan coba masuk ke Scopus saya. Author. Misalnya seperti ini. Oke. Lah, di bagian sebentar tadi ya. Di bagian ketiga, citation manipulasi itu berarti kita sedang merencanakan supaya citasi kita tinggi. Tapi dengan cara seperti ini. Bapak dan Ibu, misalnya seperti ini. Citasi saya untuk Scopus sekarang adalah indeksnya 12, Bapak dan Ibu. Ya, kita lihat. Ya, 12 itu didapat dari ini kalau ada yang kuning berarti 12 paper itu minimal citasinya 12, maka H indeks saya 12. Lah bagaimana caranya? Misalnya nih saya tahun depan ada hibah yang minimal H indeksnya harus 13 nih. Maka saya memiliki rencana supaya saya bisa menaikkan H indeks saya. Saya akan cari jurnal Scopus yang mudah masuknya, saya akan bayar enggak apa-apa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ini dokumen ke-12, semoga Bapak dan Ibu sebentar. Dokumen ke-12 saya lihat yang kuning Bapak dan Ibu, dan dokumen ke-13 itu kan citasinya 12. Supaya jadi 13, maka satu paper saya akan mensitasi paper yang ke-12 supaya dia naik dari 12 ke 13, dan paper yang ke-13 supaya dia naik dari ya ini yang The Effect of City Brand ini 13. Sehingga kalau saya bisa menaikkan citasi saya, ya nanti publish di Scopus, maka citasi paper ke-12 ini akan 13, citasi yang paper ke-13 akan 13, H indeks saya pasti akan ke H indeks 13. Itu strategi untuk meningkatkan H indeks yang jangan dicontoh Bapak dan Ibu. Ya, self citasinya biasanya tinggi untuk yang kalau mau cepet ceret itu ya menggunakan self citation-nya yang tinggi. Nah, ini salah satu cara. Maka Bapak dan Ibu, poin ketiga ini, citation manipulation ini sesuatu yang mudah sebenarnya kita lakukan. Intinya kan ya supaya H indeks kita naik, self citasi kita harus kita naikkan. H indeks itu hitungannya apa? Kalau misalnya Bapak dan Ibu punya H indeks 2, berarti 2 paper Bapak dan Ibu minimal citasinya itu 2. Kalau 5, berarti 5 paper Bapak dan Ibu semuanya minimal citasinya 5, maka H indeksnya akan 5. Itu bisa kita manipulasi. Lah, lalu juga dengan AI, ya, lalu manipulasi gambar, harusnya ketika kita memasukkan data, ya, terus muncul gitu ya ada sebuah gambar, di mana kalau gambar ini ditunjukkan, itu salah satu kelemahan dari riset kita. Terus kita coba manipulasi ya, itu tidak bisa. Sekarang yang 6 itu data fabrication menggunakan AI, itu dengan mudah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu ke ChatGPT tolong buatkan data dengan variabel ini, indikatornya ini, harus validitasnya bagus, reliabilitas bagus, hasilnya semua signifikan, mau direct effect, indirect effect bagus. Ya, kalau AI Bapak dan Ibu misalnya menggunakan ChatGPT atau Gemini atau apapun ya Bapak dan Ibu, itu Bapak dan Ibu sudah latih di dalam fabrikasi data, bisa jadi akan mendekati nilai yang Bapak Ibu inginkan. Sekarang menggunakan AI bisa semuanya. Atau ancaman-ancaman lain ya terkait dengan jual beli, ghost authorship dan sebagainya. Ini sesuatu yang fenomena yang kita hadapi. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, ini sebuah gambaran
Tadi saya menunjukkan bahkan kampus yang terbaik, peneliti yang terbaik pun juga melakukan yang namanya misconduct, pelanggaran etika. Apalagi saya merasa ya kalau dibandingkan dengan yang saya sampaikan tadi, kampus-kampus 20 kampus yang ternama, risetnya pasti lebih, saya jauh sekali. Kalau mereka punya peluang melakukan hal yang seperti melanggar etika, mungkin kita juga. Dan mari sama-sama Bapak dan Ibu, ya kita sekali lagi ya, saya di depan sudah katakan, saya merasa juga tidak bersih, saya belajar banyak Bapak dan Ibu, banyak kesalahan saya juga di masa lalu, ini yang jadi pembelajaran dan mari sama-sama supaya kita tidak melakukan pelanggaran etika. Ya. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, ya mari sama-sama kita belajarlah Bapak dan Ibu supaya kita tidak melakukan hal yang kurang baik. Saya rasa itu dari saya. Ya mungkin kalau ada diskusi, tapi saya serahkan kembali kepada moderator. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu. Mari kita sama-sama saling bertukar pikiran. Mungkin ada pengalaman-pengalaman Bapak dan Ibu mau di-share, silakan Bapak dan Ibu mau ada pertanyaan silakan. Ya, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Budian. Silakan Budian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Elia atas pemaparannya yang sangat komprehensif dan juga aplikatif, telah memberikan banyak wawasan baru tentang pentingnya menjaga integritas dalam publikasi internasional. Baik, Bapak Ibu, kita memasuki sesi tanya jawab. Tadi saya cek di chat Zoom, sudah ada beberapa pertanyaan. Kemudian sudah ada juga yang raise hand. Mungkin pertama kita ke yang raise hand dulu. Mohon disebutkan nama lengkap dan juga asal institusi serta pertanyaannya apa secara singkat dan jelas. Kepada Bapak Encep Irawan, disilakan Pak. Ya, sebelumnya terima kasih Ibu dan Bapak pemateri malam ini. Sebenarnya materinya luar biasa sekali, Masya Allah ya. Izin perkenalkan, saya Cecep Irawan dari mahasiswa S2 Universitas Baramadina. Ya. Sebenarnya ketika Bapak tadi membahas tentang plagiat ya, saya justru langsung tertuju ke teringat kasus yang baru-baru ini ya Pak ya, yang untuk yang di Denmark ya pas waktu itu. Ya, betul. Itu Ya. kan justru yang terlihat itu kan memang penulisan gitu kan yang menurut kalau nggak teliti banget ini jurnalnya tuh bagus banget gitu kan. Cuma pas waktu itu ternyata memang ada sesama peneliti yang memang ini kayaknya janggal nih, kayaknya ini dari AI gitu kan. Atau data palsu, kemudian manipulasi identitas pas waktu itu kan sempat berganti-ganti pakaian kalau nggak salah ya, itu sebenarnya mencoreng apa ya riset di Indonesia karena kan itu pesertanya Indonesia gitu kan. Sedangkan itu di internasional gitu kan. Nah, sebenarnya yang saya akan tanyakan Pak, lebih ke ini sih Pak. Tadi kan saya melihat di slide kedua ya Bapak, pencapaian Bapak gitu kan untuk menembus Scopus Q1 gitu kan. Tadi banyak sekali Pak, itu menjadi motivasi saya juga sih untuk siapa tahu bisa mengikuti jejak Bapak gitu kan. Nah cuma terkadang yang saya apa ya Pak, kendalanya itu tantangannya tuh seperti apa sih Pak untuk tembus gitu kan. Karena untuk sejauh ini saya juga sempat publish jurnal juga. Cuma yang saya sempat ada kesulitan itu terkadang lebih ke topik riset gitu kan Pak. Topik risetnya mungkin yang dianggap terlalu biasa gitu kan. Kadang itu juga jadi penilaian. Terus ada juga kayak waktu reviewnya itu kan cukup lama gitu kan Pak. Iya, betul. Kadang kan itu yang bikin menjadi kita tuh kayak kadang aduh ini kita lolos gak sih gitu kan. Pas waktu reviewnya kayak gitu sih Pak. Yang untuk sejauh ini Bapak kan udah pengalamannya banyak banget gitu kan Pak ya. Gimana sih Pak tipsnya agar mungkin bisa berbagi biar langsung tembus gitu kan Pak. Mungkin itu aja sih Pak. Makasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Silakan Pak Dr. Elia, diminta tipsnya langsung ya sama Pak Encep. Silakan Pak.
eh, saya menyampaikan tipsnya itu sesuai dengan kondisi masa lalu ya, Pak Cep ya. Karena bisa jadi di masa sekarang itu agak sedikit berbeda. Karena masa lalu saya studi S3, eh, dan pada waktu itu punya cukup banyak waktu untuk belajar, untuk riset, untuk cari jurnal yang mudah pada waktu itu. Nah, jadi pertama itu prinsip saya pada waktu itu adalah kalau saya sudah selesai, saya sudah punya planning terkait dengan waktu. Saya 3 bulan atau 4 bulan, saya mulai dari awal sampai akhir, sampai saya submit. Saya sudah pastikan saya submit. Setelah itu, saya hanya akan nunggu waktu 2 minggu untuk saya beristirahat. Setelah itu saya baru cari ide lagi. Idenya yang saya dapat, ya saya baca-baca, saya banyak baca. Khususnya kalau saya di marketing, saya baca di majalah marketing. Pernah satu tema, dan itu juga bersyukur gara-gara itu juga tembus, yaitu terkait dengan city branding. Karena pada waktu sedang bagus, oh ini menarik kalau dibahas. Kalau dibahas ada 2 kota, responden yang berbeda, brandingnya berbeda, saya rasa hasilnya akan ada sesuatu yang menarik dari fenomena. Bahkan saya riset saya itu juga gara-gara istri saya suka beli di TikTok Shop. Ya, itu sesuatu fenomena yang menarik juga. Tapi apa yang membuat menarik? Nah, itu yang harus dielaborasi. Ya, baca. Karena pada waktu itu saya membaca cukup banyak. Ya, saya memiliki waktu dan bacaan tuh cukup banyak, cukup kencang. Lalu saya masih rajin untuk membuat state of the art ketika saya membuat ini ya, sebuah penelitian state of the art-nya ya, eh, saya cukup cukup rajin. Tapi sekarang agak sedikit berbeda, apalagi dengan AI ya, segala sesuatu saya cukup memetakan di AI, lalu melihat ya gambarannya, membuat gambarannya, baru saya riset. Lah, itu. Jadi dari sisi pola, ya, selesai, submit, istirahat, lalu saya akan riset kedua. Saya tidak akan menunggu proses yang pertama, jurnal. Dia terserahlah, ya, mau nanti di reject atau ditolak, itu kan mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya lakukan riset yang kedua. Riset yang kedua selesai, saya submit, saya istirahat sebentar, yaitu untuk menjaga ritme, ya, untuk menjaga ritme supaya saya bisa terus melakukan penelitian. Maka ya bersyukurnya ketika lulus, publikasi saya waktu itu 13 jurnal internasional terindeks Scopus, baik yang sudah publish maupun yang dapat LOA. Nah, itu pola dulu. Terus yang kedua, Bapak dan Ibu, saya rajin baca jurnal. Seperti tadi Bapak dan Ibu, misalnya nih, saya punya punya target, ya mana tadi ya. Saya punya target jurnal-jurnal ini Bapak dan Ibu. Ini jurnal-jurnal eh, yang mau saya kejar, ya. Nah, paling tidak saya harus membaca 3 tahun terakhir, ya, polanya dia pengen tema apa sih? Mudah enggak ya? Misalnya ini ya di jurnal 18, ini accepted-nya cepet, dia accepted, tapi publish-nya baru 1-2 tahun. Ya, itu karena apa? Saya baca ininya, pola historicalnya. Ya, misalnya ini Jordan ini, wah ini satu satu penyesalan saya karena saya tidak bisa menyelesaikan revisinya. Ya, revisinya super banyak. Waktu saya itu pas sibuk-sibuknya, ya, akhirnya dia mentak menolak. Ini juga sekitar cepat 1-2 tahun. Jadi saya akan pelajari polanya, pelajari tema apa yang menarik di jurnal itu. Ya, cocok enggak ya kira-kira? Ya, itu yang coba saya pelajari. Terus ada beberapa, ya misalnya seperti ini, ada First Monday ini satu jurnal free open, ini baru saya dapat dari mahasiswa S2 saya. Jadi mahasiswa S2 saya itu karena pengen jadi dosen, dalam waktu 1 tahun ini dia sudah riset 5 penelitian, semuanya tentang gaming. Ya, salah satunya dia dia submit di First Monday ini. Ya, cuma saya belum tahu ini masih proses lah. Perlu waktu untuk kita belajar mengenai pola jurnal. Lah dulu salah satu yang akan saya submit itu ketika seperti ini. Misalnya Bapak dan Ibu ya, ketika melihat jurnal apa ya? Sorry, ini.
archive all issue. Lah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan ini belum keluar, sorry, maaf Bapak. Saya tunjukkan terakhir ini. Ini yang coba saya dulu lakukan. Lah, kalau Bapak dan Ibu di dalam 1 tahun, itu misalnya terdiri dari 4 isu. Ini pas 2 isu ya Bapak dan Ibu. Dan di mana ini jurnal yang bagus, biasanya banyak di Inner Science. Ya, kalau Bapak Ibu coba cek. Kalau ada di 2 tahun terakhir, ada isu yang digabung, misalnya nih, 1 dan 2 digabung. Biasanya volume 29 nomor 1 garing 2. Lalu volume 29, 3 garing 4. Itu berarti dia kekurangan stok paper. Sedikit yang submit ke dia. Dengan sangat terpaksa, dia merge. Ya, yang harusnya 4 jadi 2. Tetapi terbitan pertama itu untuk isu pertama dan isu kedua. Nah, itu salah satu cara peluang yang baik untuk kita bisa, saya akan submit di sana. Itu strategi saya dulu. Dan ya bersyukur, ada beberapa yang berhasil. Ya, ada beberapa yang berhasil. Dia bukan jurnal yang baik, cuma kehabisan atau dia terbatas di dalam stok submission dari para peneliti. Apalagi kalau ada 1, dia terbit 4 gitu ya. 1, lalu 3, 4, 5, 2, 3, 4 itu digabung, udah Bapak dan Ibu eh, tahun berikutnya submit aja di sana. Itu cara saya dulu. Ya, kalau cara saya sekarang saya sedang belajar karena saya sedang belajar untuk submit di jurnal yang tidak berbayar. Tantangannya sangat berbeda. Ya, banyak di reject, banyak belajar, ya banyak kembali belajar. Saya seperti itu. Itu beberapa hal, Pak Encep ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Elia. Bagaimana Pak Encep? Apakah ada yang mau disanggah? Sudah cukup, Sudah Ibu. cukup. Mungkin berarti tantangannya semakin tahun berarti makin besar gitu ya daripada yang terdahulu Betul. gitu ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima Iya, kasih iya, banyak, iya. Pak. Ya, satu hal lagi ini yang menjadi tantangan sekarang itu jurnal sekarang lebih rigid daripada tahun-tahun sebelumnya, Bapak dan Ibu. Karena pasti mereka akan ingin mempertahankan reputasi, ingin supaya tidak banyak paper yang di-restrict dari jurnalnya, ingin dia dapat author yang punya kemungkinan banyak disitasi. Kalau author ini banyak disitasi, ya dia pasti secara jurnal H-indeksnya akan meningkat juga. Jadi agak sedikit rigid sekarang. Ya, pembelajarannya lebih panjang. Saya merasa pembelajaran lebih panjang, lebih sulit. Tapi ya kita nikmati. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Elia. Jawabannya sudah sangat komprehensif ya Pak. Apalagi kalau sekarang adanya AI, jadi jurnal juga sangat hati-hati dengan setiap paper yang Betul, masuk gitu ya Pak. betul, betul. Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan kedua dari chat Zoom, yaitu dari Bu Fitri Agustina. Izin membacakan pertanyaannya. Mohon izin bertanya, Bapak Dr. Elia, apakah etis dalam publikasi ilmiah apabila satu penelitian disertasi dikembangkan menjadi 2 artikel? Misalnya artikel pertama membahas model tanpa variabel moderasi, sedangkan artikel kedua membahas model yang sama dengan penambahan variabel moderasi. Apakah hal tersebut juga berpotensi terdeteksi sebagai plagiarisme atau self-plagiarisme? Sepertinya tadi sudah disinggung sedikit ya Pak ketika present. Mohon Pak Dr. Elia, silahkan. Ya mungkin terima kasih, bukan plagiarisme atau self plagiarism, tapi tadi ya saya sebut salami. Ya, di mana kita punya disertasi, dari disertasi ini kita pecah, lalu kita ubah-ubah modelnya, mau ke direct aja atau ada moderasi, ada mediasi. Ya, untuk menghindari itu Bapak dan Ibu, yang saya lakukan adalah multi purpose kuesioner. Jadi di awal itu saya sudah memetakan riset saya ini untuk 3 model riset. Ya, untuk 3 model riset. Di mana saya akan lakukan ini bersama-sama. Ini tergantung dari maksud kita, ya Bapak dan Ibu. Kalau maksudnya adalah, oke, yang tadi ya disertasi saya pecah-pecah,
Tapi saya mencoba untuk mengubah mindset saya adalah dari awal saya sudah petakan bahwa tidak ada yang namanya main, riset, lalu dipecah-pecah. Jadi semuanya sama. Saya akan sebar satu kuesioner untuk 3 penelitian dengan model yang berbeda. Ya, respondennya bisa jadi sama. Ya, eh, jumlah respondennya bisa jadi sama, karakteristik respondennya bisa jadi sama. Atau ketika kita meneliti kan, saya tidak akan stop nih untuk kuesioner saya. Penelitian pertama misalnya sudah di 200, itu oke lah, model pertama saya olah dulu, saya kerjakan. Dalam perkembangannya mau mengembangkan model yang kedua, sudah misalnya 250, itu saya pakai lagi. Model yang ketiga, sudah 350 saya pakai. Jadi bisa jadi jumlahnya akan berbeda. Ya, bisa jadi sama, bisa jadi beda. Sehingga memang harus dari awal kita sudah prepare itu ya untuk menghindari yang area abu-abu. Ya, saya rasa itu sih jawaban dari saya. Seperti itu. Ya, Bu Fitri. Baik. Terima kasih untuk jawabannya Pak Dr. Elia. Semoga Bu Fitri sudah mendapatkan pencerahan gitu ya tentang tadi bagaimana artikel-artikel tersebut dipublikasi walaupun di dalam satu disertasi. Kemudian saya cek sudah tidak ada lagi nih Pak di chat Zoom. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, dipersilahkan. Sebenarnya saya ada satu pertanyaan nih Pak. Kalau dosen kan sibuk ya ceritanya, ya kan? Dari sisi admin, dari sisi Tridharma itu banyak sekali pekerjaan. Ada nggak tips dari Pak Dokter Elia supaya kita itu terhindar dari dosa besar tadi, ketika dosa besar, falsifikasi, fabrikasi dan plagiarisme, dan juga yang masih zona abu-abu. Ada nggak tips dari Pak Dokter Elia? Soalnya kadang kita suka terjebak ya Pak dengan tekanan harus ada publikasi, terus buru-buru publikasi dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Dokter Elia, mohon tipsnya. Masih termute, izin Bapak. Nah, Ya, sekarang terus terang dalam waktu sejak saya dipilih jadi ketua di kampus saya sejak November tahun lalu ya, waktu luar biasa habis. Ah, bahkan hibah di tahun ini saya dapat hibah dikti juga agak molor. Kalau dulu saya di awal di Mei itu saya sudah buat ringkasan papernya sampai di metodologi. Ya, setelah itu saya riset, paper sudah jadi, semua cepat. Nah, sekarang betul-betul saya merasa tertatih-tatih ya. Apalagi dengan tim riset saya yang juga super sibuk. Ya, salah satu hal yang saya lakukan adalah ya saya berinvestasi dengan mahasiswa secara jujur Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau tahun lalu eh, ada 7 yang saya sampaikan tadi ya, ada 7. Selama 1,5 bulan kami karantina lah, sebut karantina untuk betul-betul kita riset. Ya, bersyukurnya ya hasilnya ada. Ya, walaupun mungkin kita penulis kedua ya. Tapi kita juga coba, kalau saya sih 1 semester ya sebisa mungkin sekarang udahlah, harus ada first author, mau di Sinta 4, pokoknya sesuai dengan waktu kita. Ya, karena sekarang kan Sinta 5 dan 6 aturannya sudah tidak ada ya. Lah, bagi saya eh, resource yang terbatas, maka saya tidak boleh punya idealis submit di jurnal yang reputasinya lebih bagus. Ya, terus pertanyaannya karena ada banyak juga teman-teman loh, berarti ini Pak, tidak menjaga reputasimu dong. Karena kan biasanya di Skopo Sinta 2. Tapi bagi saya sekarang kondisi saya harus punya kewajiban untuk submit atau publikasi setiap semester, ya itu yang coba saya lakukan. Di semester ini eh saya agak, ya seperti saya katakan lagi tertata, tapi ya ada beberapa tulisan yang sudah siap untuk di ini. Ya, ya itu mau tidak mau usaha yang harus kita lakukan ya.
Apalagi sebenarnya saya banyak terbantu oleh AI mulai dari pengembangan model, lalu membuat state of the art, ya gambar, lalu model penelitian. Saya tanya AI apa yang menarik dan sebagainya itu sebagai kayak teman diskusi yang mempercepat sebenarnya. Cuma ya yang harus kita lakukan ya supaya kita menghindari tiga dosa besar itu ya Bapak dan Ibu. Saya rasa itu sih kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Elia untuk tips and triknya gitu ya. Supaya kita tetap punya integritas walaupun tetap sibuk dan juga penuh tekanan tridharma gitu ya. Betul. Baik, dari chat Zoom dan juga raise hand sudah tidak ada. Alhamdulillah pertanyaannya sudah terjawab semua dengan sangat baik. Tidak terasa kita sudah berada di ujung acara. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari webinar hari ini bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam publikasi ilmiah. Kemudian publikasi yang berkualitas juga harus disertai oleh kepatuhan terhadap etika akademik. Selain itu juga kita harus menghindari ketiga dosa besar gitu ya. Jadi istilah nih Pak Dr. Elia. Ketiga dosa besar tersebut supaya dihindari sesuai dengan etika akademik. Baik, mungkin ada kalimat atau kata penutup dari Pak Dr. Elia sebelum kita mengakhiri sesi diskusi kita. Ya, bagi saya kita ini Bapak dan Ibu ya sama-sama belajar. Ini sesuatu yang harus coba kita hindari, sesuatu yang pasti berat Bapak dan Ibu ya dengan mungkin kesibukan masing-masing ya supaya kita tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ya atau tidak etis. Ya saya rasa itu sih kalau dari saya sama-sama belajar Bapak dan Ibu. Ya semoga publikasinya Bapak dan Ibu lancar, bisa ke publikasi yang lebih bereputasi. Ya saya rasa seperti itu. Terima kasih. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk Pak Dr. Elia Ardian, SE MBA JPM Asia, melalui virtual yang di bawah. Boleh clapping, thumbs up gitu ya, biar rame nih. Asik. Baik, terima kasih atas nama Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Elia sudah meluangkan waktu berbagi pengalaman dan juga ilmunya. Kami mengucapkan terima kasih juga pada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar hari ini. Jika ada kekurangan selama pelaksanaan acara, saya selaku moderator memohon maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara malam ini, izin saya meminta untuk Bapak Ibu on cam, nanti ada sesi foto bersama. Kepada yang terhormat Bapak Operator, Pak Sandy, monggo dipersilakan Pak. Baik, silakan Bapak Ibu dinyalakan kameranya. Ya, diperlihatkan senyum termanisnya ya Bapak Ibu. Ya, kita senyum bersama-sama. Saya akan mulai dalam hitungan ketiga, 2, 1. Baik. Kemudian yang slide berikutnya, kita mulai lagi, 3, 2, 1. Ya, kemudian slide berikutnya lagi, kita mulai 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi Bu Masina. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, hari ini kita telah mendapatkan banyak insight ya, wawasan berharga dari narasumber kita pada malam ini, Bapak Dr. Elia Ardian MBA.
tentang bagaimana untuk menjaga integritas penelitian, memahami etika publikasi, dan menghindari berbagai bentuk pelanggaran akademik yang dapat merugikan reputasi maupun institusi. Nah, semoga ilmu yang kita peroleh pada malam ini dapat menjadi bekal kita untuk menulis, meneliti, mempublikasikan karya ilmiah yang bermartabat dan beretika. Mewakili segenap panitia, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Bapak Dr. Elia Ardian MBA. Bapak, terima kasih banyak. Ibu moderator, Ibu Dr. Dian Widayati, SEMAK, CSRS, CSRA, CSP, CDE, CAPCA. Dan kepada seluruh panitia yang telah berpartisipasi aktif pada acara webinar malam hari ini. Sampai jumpa di kegiatan IJMA berikutnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Narasumber. Terima kasih semuanya. Bersatu kita dalam visi, menjunjung tinggi integritas diri, cendekia muda harapan negeri, bergerak maju penuh dedikasi. Pengajaran jadi ladang bakti, riset dan karya penuh arti, pengabdian untuk Ibu Pertiwi, dengan hati tulus dan murni. Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, bersatu bersinergi berkolaborasi, profesional kompeten penuh visi, majulah dosen